Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan di Saibik Tuntulama, di Merakau, dan dimanapun Anda berada. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi ada kesempatan untuk bersama beribadah secara online. Dan untuk makluman semua jemaat Tuhan, kita masih lagi mengadakan kebaktian online pada minggu ini. Dan mungkin dalam sepanjang bulan ini, karena keadaan semasa kita di Ranau masih belum mengizinkan buat masa ini. Menurut daripada statistik COVID di daerah Ranau, purata masih lagi dalam sekitaran 40 sampai 50 di dalam setiap hari case yang berlaku. Jadi apa yang kita pikirkan sekarang ini, walaupun SABIK Pusat sudah mengizinkan kita untuk mau mengadakan secara bersemuka dengan ibadah, tapi keadaan semasa ini yang perlu kita pikirkan dan buat masa inilah, karena kita pun terpikir juga soal kesehatan dan penjagaan bagi semua jemaat Tuhan. Jadi kita jangkakan kalau tidak ada apa-apa halangan, kita tengok keadaan semasa bagaimana. Mungkin dalam sekitar bulan November begitu kita akan usahakan supaya ada kebaktian bersemuka akan dibuka semula. Dan untuk makluman jemaat juga, selain daripada ibadah bersemuka bagi kebaktian biasa, ibadah sekolah minggu juga sudah akan mulai dibuka bersama-sama dengan ibadah umum, okay? Dan ini pun kita sudah, pihak kerajaan sudah memberikan kebenaran khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah divaksin lah kan, dan yang belum divaksin pun masih boleh, tapi syaratnya itu ibu bapaknya mesti sudah divaksin. Jadi satu syarat yang perlu kita penuhi sebelum kita mengadakan ibadah secara bersemuka, semua jemaat Tuhan hendaklah melengkapkan vaksin, ya, bagi 2 dos untuk yang bagi Pfizer ataupun Sinovac. Dan mungkin kalau vaksin CanSino mungkin 1 dos sajalah, sebab itu memang satu dos saja pun dia sudah mendapat sijil vaksinasi. Jadi untuk dengan itu diharap semua jemaat bersiap sedia dan ambillah vaksin secepat mungkin, lengkapkan diri, dan mungkin kalau diizinkan pada bulan November kalau tidak ada halangan, kita akan usahakan untuk membuka kebaktian ibadah secara bersemuka. Dan kita juga diambang menuju ke bulan 12, yaitu mengarah kepada hari Natal. Jadi ini juga akan kita bincangkan nanti, bagaimana sambutan kita pada tahun ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita memulakan ibadah ini, marilah kita berdoa, menyerahkan kebaktian ini daripada awal sehingga akhir. Kita serahkan acara khususnya dalam pembawaan firman Tuhan supaya berjalan dengan lancar, dengan baik di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin dalam suara kedengaran dan jemaat Tuhan berdoa di rumah masing-masing. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan dalam nama Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Nya Tuhan. Pada pagi ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, lewat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu hingga pada hari ini. Walaupun kami masih lagi belum dapat mengadakan ibadah secara bersemuka di gereja ini, dan masih lagi mengadakan kebaktian secara online, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu tetap sama, baik secara bersemuka atau online. Ya, Tuhan, berkat Tuhan tetap sama bagi semua jemaat Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai seberang acara, terlebih dahulu Tuhan kami menyerahkan tempat dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang mempersiapkan hamba-Mu yang telah diutus untuk melayani, khususnya membawa firman Tuhan bagi Pastor Nixon. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memakai, mengurapi dia Tuhan di dalam pembawaan firman Tuhan pada hari ini.
Dan biarlah firman Tuhan akan disampaikan itu akan memberikan kami kekuatan dari segi iman kami dan kepercayaan kami kepada Tuhan, supaya kami tetap lebih kuat, lebih teguh di dalam iman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jaringan internet sepanjang ibadah online ini, supaya Tuhan Yesus campur tangan, supaya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, supaya semua jemaat Tuhan dapat menikmati ibadah ini dengan lancar, dengan baik. Dan semua jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan dalam ibadah kami pada hari ini. Begitu juga Tuhan, kami juga turut berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di CISIB Tentu Lama, di Merakau, ataupun yang berada di luar daerah, di luar negara. Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka, memberikan mereka ketenangan, kedamaian, kesejahteraan sepanjang ibadah kami berlangsung. Tuhan, terima kasih, dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semuanya bangkit bersama-sama. Tonight it's all about you, Jesus. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa
Sungguh hati kami bersuka. Angkat tanganmu semuanya. Jangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki dalamku hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Dan sebelum kita memberi, mari kita mau mempersiapkan diri dengan doa. Dan seperti biasa, bagi jemaat Tuhan yang ada di mana-mana, baik di Tentu Lama, di Merak ataupun dimanapun berada, kita ada dua cara untuk memberikan persembahan. Satu, kita kumpulkan persembahan kita itu dalam satu rumah dan serahkan kepada bendahara sidang kita. Ataupun yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang ada kemudahan online, perbankan online, bolehlah memberikan melalui secara online, transfer online ke akun sidang kita ISABIK Tentu Lama yang akan dipaparkan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan ataupun persepuluhan. Dan kiranya Tuhan Yesus akan menerimanya, karena inilah lambang ucapan syukur kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati dalam pekerjaan kami, usaha kami. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati semua jemaat Tuhan ISABIK Tentu Lama dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan kami serahkan uang yang akan kami kumpulkan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua keuangan ini dapat digunakan pakai hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi kita bersuka-cita malam hari ini. Dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai, Lewati badai, aku ragu, karena Kau
surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkasa, Yesus. Kaulah Tuhan Allah perkasa, Yesus. Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sebut namanya, Yesus. Kaulah Tuhan Allah perkasa. Oh Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa, Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersukacitalah kepada Tuhan. Sama-sama katakan Glory Hallelujah. Come on. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tangan kita semua. Glory Hallelujah. Come on. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebut namanya, yes. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus jalan, yes. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lambaikan tangan kita tinggi. Glory Hallelujah. Sama. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang diberikan bagi setiap kita. Berapa banyak kau yang yakin dan percaya kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi. Sama. Glory Hallelujah. Come on. Glory Hallelujah. Lebih dahsyat lagi. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Glory Hallelujah. Di dalam namanya
Kami percaya Engkau hadir malam hari ini bagi setiap kami. Kau Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kau layak terima segala pujian dan sembah kami malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama kita pujikan lagu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Lagi katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta, pencipta segala yang ada. katakan dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau, Tuhan. tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau
bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Tiada yang lain, Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bersembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami mendengar perkongsian firman Tuhan, biarlah roh Tuhan ada pada kami, melindungi kami daripada segala gangguan ataupun kekacauan di sekeliling kami. Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa kegelapan dan rancangan manusia yang jahat yang coba untuk menggagalkan ataupun menghalangi kami daripada mendengar perkongsian firman Tuhan ini. Ya Tuhan, berikan kami fokus dan pengertian supaya kami dapat mengerti dengan baik dan mengetahui isi hati Tuhan, dan kami dapat bertindak sesuai rencana Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi di dalam rekaman video hari ini, PKP, Pimpinan Kuasa Pertolongan dari Yesus. Kita tidak membuang masa, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang mudah. Susah Ginawa Nakuratu Asusa Ginawa. Susah hati. Kenapa susah hati? Banyak orang senang hati bila hasrat hati tercapai, tetapi banyak orang susah hati bila hasrat hati terkulai. Saudara, firman Tuhan ini sudah banyak kali dan berulang-ulang kali saya kongsikan dengan kita semua. Mungkin ada yang sudah lupa, ada yang masih ingat, dan ada yang pura-pura ingat. Yang mana satu Anda? Ya, kita teruskan. Firman Tuhan ini seperti kita jalan pergi rumah. Kalau sudah 1 minggu kita tidak pergi rumah, jalan kita pergi rumah sudah banyak semak samun. Apalagi kalau sudah 1 tahun lebih ataupun bertahun-tahun. Demikian juga dengan firman Tuhan. Di dalam hati kita, saudara, walaupun sudah lama kita dengar, kalau kita tidak balik-balik ulang, kita akan lupa dan tidak akan ingat artinya. Mari kita melihat firman Tuhan ini lagi hari ini. Apakah pengajaran penting yang dapat kita perolehi di dalam pembacaan kita pada hari ini, saudara? Yang pertama, pengajaran yang kita perolehi, hidup ini lebih penting berbanding dengan makanan, pakaian, serta kelimpahan harta. Hidup ini lebih berguna berbanding dengan segala sesuatu yang lain. Hidup rohani ini lebih penting berbanding dengan
banyak hal di dunia ini. Sebagai orang Kristen, hal inilah yang terutama di dalam hidup kita. Jika tujuan utama hidup kita lupa, maka kita akan kerugian selama-lamanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di dalam ayat ke-25 mengatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara bekerja banyak waktu, mengurangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara mengumpulkan kekayaan lebih, menggugat kesehatan kita, mengumpulkan kelimpahan makanan, pakaian, dan harta, menyebabkan tujuan hidup kita berfokus kepada tujuan yang tidak berguna. Tuhan memberikan kita kehidupan di dunia ini adalah hidup baginya dan hidup di dalam rencananya. Saudara, hidup ini lebih penting daripada kelimpahan makanan dan pakaian. Kita tidak dilarang oleh Tuhan untuk mencari harta, pakaian, dan makanan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengutamakan kerajaan Allah selama kita memiliki kesempatan hidup. Saudara, di dalam ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu ingat, saudara, bahwa tujuan hidup kita ini bukanlah untuk mencari kelimpahan kekayaan, makanan, ataupun pakaian semata-mata. Memang itu tidak salah, tetapi apabila kita terperangkap ataupun terpedaya, bahkan menjadikan itu tujuan utama kita hidup, itu menyebabkan kita kehilangan kerajaan Allah. Itu menyebabkan kita hidup jauh daripada Tuhan dan tidak mengetahui makna tujuan hidup kita. Saudara, banyak orang menggunakan waktu bekerja lalu lupa memberikan waktu bagi Tuhan. Apakah kita orangnya? Pengajaran yang kedua kita perolehi, saudara, Tuhan tahu memenuhi keperluan hidup kita. Di dalam ayat ke-26 sampai ke-31 diberikan dua contoh di sana, yaitu burung dan bunga. Saudara,
Bunga apakah yang tidak ada warna? Bunga apakah yang tidak cantik? Ada dua contoh yang diberikan oleh firman Tuhan di sini, bahwa kita dapat mempercayai bahwa Tuhan tahu memenuhi segala keperluan kita di dalam hidup ini, sehingga kita tidak perlu terlalu susah hati ataupun terlalu khawatir dengan hal-hal yang kita hadapi di depan. Pertama, Tuhan memberikan contoh burung. Saudara, burung yang lemah dan terbatas berbanding kemampuan manusia bekerja dan berpikir tidak diabaikan oleh Tuhan. Bunga tetap cantik dan tidak kekurangan warna, meskipun manusia lebih bernilai berbanding dengan bunga tersebut. Burung dan bunga bukti kemampuan Allah memelihara semua makhluk ciptaannya dengan sempurna. Burung dan bunga tidak mampu bekerja keras seperti manusia, tetapi diberikan kecukupan oleh Tuhan. Saudara, saya mau tanya kita semua pertanyaan yang senang tetapi susah dijawab. Bunga apakah yang tidak berwarna? Ada? Bagi tahu saya nanti bila kita jumpa. Bunga apakah yang tidak berwarna? Saudara, pernahkah kita melihat lumbung burung? Kombal tak kau ke kita dah sulap dah tembelag. Isai no kombal ke kita sulap dah tembelag payanan dia leparai. Hingga ito kau nagi apa-apa deparai isuang da sulap. Ila nagi tembalag mga iya daton mengakan deparai. Mulang pa da mangay na iya da mengakan deparai. Nga awi dat apatay ila tembalag. Megal lila pirit tepinay. Walaupun aso sulap payanan dia leparai, pasih kasari ilapirit tegisang da dinunda. Agumo ikasari. Nah, guli takaw da kamayan da baras da Tuhan da tadabay na diti. Siapakah yang lebih berharga berbanding dengan burung dan manusia? Yang manakah lebih berharga dan memiliki masa depan, bunga ataupun manusia? Saudara, meskipun bunga yang cantik itu ada sebentar saja dan layu, tetapi tidak pernah kehilangan warna. Dan Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan warna yang cantik untuknya. Bukankah kita lebih berharga daripada bunga, saudara? Akan teka agaya dah nilai datulun ke ila bunga tembalag. Tepinay kela Tuhan
manganuh da kecukupan isuang dat kepasi-pasian da tulun dete atung bayaan takawi nuan takawi Tuhan kasari-sari da kecukupan masa-masa da tasusak dinendah dete. Pengajaran-pengajaran penting yang ketiga, saudara, kesusahan hati menandakan kita kurang iman. Bahkan kesusahan hati menandakan kita tidak beriman, sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 34 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nuno tihuman datulun di tau ketutun da Tuhan. Nuno tihuman dat bangsa-bangsa di tau ketutun da Tuhan. Kaila takau nuno ihuman apa dat bangsa-bangsa di tau ketutun da Tuhan nga kekayaan, makanan, pakaian, negi harta disuai. Jadi ita kau na pandate nuno tihuman tu katutun da Tuhan. Kita tidak dilarang untuk mengumpul harta ataupun kekayaan untuk anak cucu dan masa depan kita. Dan janganlah terperangkap untuk mencari kekayaan lebih, bahkan mencari nilai yang tidak kekal nanti. Kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, janganlah kita terperangkap dengan keinginan dunia bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi marilah kita belajar untuk percaya sepenuh hati kepada Tuhan di dalam setiap usaha dan tindakan kita setiap hari. Ada Tuhan yang menolong kita, ada cara Tuhan yang luar biasa untuk memberikan kita pertolongan dengan ajaib. Saudara, kesusahan hati yang terlampau menandakan kita kurang iman dan tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amsal pasal 15 ayat 15 mengatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Apa arti Amsal ini? Mengapa ada orang yang bergembira? Mereka gembira karena mereka meyakini pada waktu kesusahan ataupun hal-hal yang buruk sekalipun,
Tuhan dapat mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Karena itulah mereka gembira hati. Saudara, di sebaliknya pula bagi orang yang berpikir tidak ada jalan, berpikir tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, semua hari-hari yang susah di dalam kehidupannya itu menandakan semua buruk. Manakala di dalam Ayub 5 ayat 6 sampai 9 berkata seperti ini, saudara, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara, kesusahan ini sebenarnya berasal dari manusia sendiri. Kesusahan hati, kekhawatiran hati, masalah ini sebenarnya dari manusia ini sendiri. Untuk menyelesaikan masalah itu, saudara, satu caranya, kalau kita memikirkan setiap hari itu masalah dan kesusahan, maka hari esok dan seterusnya pasti hari-hari yang buruk, hari-hari yang tiada harapan bagi kita. Tetapi saudara, apa yang perlu kita lakukan adalah nyatakanlah semua perkara itu di hadapan Tuhan. Katakanlah semua perkara Anda itu kepada Tuhan. Jumpalah Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Saudara, ada suatu ilustrasi. Orang ini pergi berjumpa dengan orang kenamaan, dan semua orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berkenan untuk mendapat pertolongan atas masalahnya, tetapi tidak juga mendapat pertolongan. Lalu dia datanglah di suatu perjumpaan. Dia berkata kira-kira seperti ini, saudara, semua pembesar-pembesar saya sudah jumpa, semua ketua ini saya sudah jumpa, semua orang kenamaan di sana di sini semua saya sudah jumpa, tinggal satu lagi yang saya belum jumpa. Dia kata, kamu tahu apa? Tinggal saya belum jumpa Tuhan Yesus lagi, dia katakan. Sebab semua permohonan dia, semua permintaan dia, semua keperluan-keperluan dia tidak pernah dijawab dan tidak pernah selesai. Lalu orang yang ada di sana pun terpaku seketika, saudara, mendengar kata-katanya. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini, saudara. Kalau semua perkara kita sudah buat, tinggal satu lagi yang perlu kita buat untuk menyelesaikan semua masalah kita dengan baik.
supaya kita tidak rugi apa-apa dan tidak menyesal apa-apa di dunia ini. Kita tidak menyesal hidup di dunia ini, saudara, yaitu jumpa Tuhan Yesus. Katakan masalahmu. Saudara, pertanyaan untuk kita semua pada hari ini, berapa harikah kita susah hati dan khawatir apabila melihat masalah yang besar dalam hidup kita? 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, seumur hidup? Kalau 1 tahun ataupun lebih 1 hari, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan Yesus. Jumpalah Tuhan Yesus dan masalahmu akan selesai. Saudara, kesimpulannya pada hari ini, yang pertama, memikirkan kehidupan tubuh rohani lebih penting daripada makanan dan pakaian. Kehidupan tubuh jasmani penting, tetapi tidak sepenting tubuh rohani yang terjaga. Yang kedua, ingatlah Tuhan sentiasa mengetahui keperluanmu. Belajarlah berserah padanya dalam setiap pekerjaan agar hidupmu menemukan hal yang berarti. Yang ketiga, iman perlu semasa menghadapi kesusahan dan apapun masalah hidup. Karena itulah buktinya kita memiliki Tuhan yang hidup dan perkasa, tidak seperti bangsa yang lain. Itulah buktinya kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya tetap percaya dan memiliki iman di dalam setiap masalah dan hal yang berat hidup kami. Tuhan, jadikan kami orang yang tetap percaya di dalam segala keadaan bahwa Tuhan tetap peduli dan tidak melupakan kami, karena kami lebih berharga daripada seekor burung dan sekuntum bunga. Ya Tuhan, tolong kami, biar kami ingat firman Tuhan ini. Kami lebih berharga daripada segala sesuatu, dan hidup kami lebih berharga daripada sesuatu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Tuntunlah kami, pimpinlah kami untuk melalui hidup kami. Berikan kami jalan terbuka, penyelesaian, dan penghiburan ketika melalui masalah dan pergumulan hidup yang berat. Tuhan, berkati rekan-rekan kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati pemimpin gereja dan semua kami yang sempat mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, berikan kesembuhan mereka yang sedang sakit pada masa ini, dan berikan kelepasan kepada mereka yang di dalam masalah. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pastor Nixon atas firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Kiranya firman Tuhan itu dapat memberikan kita satu kekuatan yang baru, kesegaran yang baru dalam iman kita, dokter setia dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Nixon. Dan begitu juga bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih karena sudah bersama dalam sepanjang ibadah online pada hari ini. Kiranya sudah mendapat suatu penghiburan dan kekuatan daripada firman Tuhan pada hari ini.
Dan yang terakhir, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, marilah kita berdoa syafaat untuk beberapa perkara. Yang pertama, kita doakan bagi jemaat-jemaat kita yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menyertai mereka, memelihara, mencegah, menyembuhkan mereka daripada apapun penyakit yang mereka alami. Dan begitu juga yang kedua, kita doakan juga bagi pandemi COVID-19 ini supaya penyakit ini akan segera berlalu daripada negara kita, daripada muka bumi ini, supaya kita ada kebebasan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan ataupun di dalam ibadah kita di gereja ini. Dan yang ketiga, kita doakan juga bagi semua jemaat Tuhan di sidang ini, supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam iman kita masing-masing. Walaupun sudah lama kita tidak ada kebaktian bersemuka, tapi kita percaya bahwa kita akan tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga kita doakan juga bagi setiap jemaat kita yang mungkin sedang dalam kelemahan iman pada ketika ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, apapun cabaran, kita doakan supaya mereka juga dikuatkan Tuhan dan dipelihara Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan begitu juga yang terakhir, kita doakan bagi ibadah pada minggu depan, kiranya Tuhan Yesus yang akan mempersiapkan bagi ibadah-ibadah yang akan diadakan, baik ibadah mudah-mudi yang akan diadakan pada hari Sabtu dan juga ibadah umum pada hari Ahad minggu depan. Dan jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, dan saya pimpin di dalam doa suara yang kedengaran. Tuhan adalah Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih ya Tuhan, karena lewat firman Tuhan ini kami diberi suatu kesegaran yang baru dalam iman kami untuk terus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya setiap firman Tuhan yang sudah ditabur ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarnya. Dan begitu juga Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, memakai, mengurapi Pastor Nixon yang sudah membuat firman Tuhan ini di dalam pelayanannya di sidang ini. Kau berkati dalam berikan dia hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam pelayanan-pelayanan di sidang ini, sehingga jemaat-jemaat di sidang ini akan dikuatkan, diteguhkan di dalam pelayanannya semasa berada di tempat ini ya Tuhan. Dan begitu juga kami juga mau berdoa syafaat khususnya bagi jemaat-jemaat kami yang sedang sakit ketika ini. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan melawati mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan berikanlah mereka kekuatan, tenaga, dan penghiburan ya Tuhan semasa mereka sedang sakit. Dan biar Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan menyertai dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan begitu juga kami doakan juga bagi setiap aktiviti kami pada sepanjang minggu depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang mempersiapkan di dalam ibadah mudah-mudi dan juga ibadah umum, khususnya bagi yang akan mengendalikan kebaktian ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami di sidang ini, supaya terus tetap dikuatkan, diteguhkan dalam iman mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan begitu juga bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam kelemahan iman, mungkin karena masalah-masalah kehidupan, Tuhan Engkau lawati mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka, dan biar Tuhan campur tangan di dalam hidup mereka, di dalam apa yang mereka, masalah yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan, sehingga apapun cabaran yang mereka hadapi akan dapat mereka selesaikan lewat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan begitu juga kami mau berdoa juga khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak datang ke gereja, sudah lama tidak beribadah. Kiranya Tuhan Yesus yang memelihara anak-anak ini tuh di dalam pertumbuhan mereka, di dalam iman mereka, supaya mereka tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah semua anak-anak ini berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami serahkan persekolahan mereka yang akan mulai berlangsung tidak lama lagi secara
bersemuka secara fisikal. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka daripada sakit penyakit, khususnya penyakit COVID-19 semasa mereka bersekolah ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan Yesuslah yang sentiasa menjaga, memelihara anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa perlindungan Tuhan bagi semua jemaat di sidang Kituntu Lama, di Marakau, yang berada di tempat lain ataupun di luar negara. Kiranya Tuhan Yesus yang memelihara dan menjaga dari segi keselamatan, dijauhkan daripada apapun malapetaka, dijauhkan daripada sakit penyakit seperti COVID-19 dan sebagainya. Tuhan Yesus yang memelihara dan menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah kami sudah berakhir di sini dan kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah ini. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah berkat Tuhan Yesus kepada semua kita di sidang ini. Ambillah, simpanlah, nikmatilah berkat hidup bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, dan dalam apapun yang kita lakukan. Marilah kita nikmati berkat hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir di sini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyertai ibadah online ini. Dan diharap kita semua tetap kuat, tetap sehat, menjaga kesehatan masing-masing. Dan ingatlah selalu untuk menjaga SOP demi untuk mengelakkan kita daripada jangkitan penyakit COVID-19. Jadi akhirnya selamat hari Minggu dan jumpa minggu depan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.